Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan studi kasus yang sangat relevan dengan dunia digital saat ini, yaitu serangan ransomware yang melumpuhkan operasional Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Kasus ini bukan hanya sekedar cerita tentang komputer yang error, tapi juga tentang bagaimana sebuah serangan cyber bisa berdampak besar pada layanan kesehatan, bahkan sampai mengganggu keselamatan pasien. Melalui presentasi ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memahami lebih dalam mengapa keamanan data center itu sangat penting, apa saja faktor yang membuat sebuah institusi rentan terhadap serangan, dan langkah-langkah apa yang seharusnya diambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Analisis kerentanan data center di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Bayangkan data center di Rumah Sakit Jambi ini seperti rumah besar tapi tanpa pagar. Pintu depan selalu terbuka lebar dan bahkan kunci pintunya sudah karatan. Semua orang bisa keluar masuk sesuka hatinya, bahkan maling pun tinggal masuk tanpa hambatan. Nah, itulah gambaran betapa rentannya data center mereka. Yang pertama, ada penyimpanan data terpusat tanpa backup offsite. Semua data penting mulai dari rekam medis pasien, data keuangan, hingga data pegawai cuma disimpan di server yang ada. Tidak ada backup di luar atau offsite-nya. Kalau server utama kena serangan atau rusak, ya sudah uh, semua data itu bisa hilang dalam sekejap. Ini seperti menaruh seluruh tabungan hidup di bawah bantal lalu bantalnya kebakaran. Nah, yang kedua ada firewall dan antivirus standar. Mereka memang punya firewall dan antivirus, tapi levelnya masih standar. Ibaratnya cuma pakai pagar bambu dan gembok murah buat rumah mewahnya. Padahal maling zaman sekarang sudah pakai teknologi canggih, bahkan bisa bobol dari jarak jauh. Nah, yang ketiga, kurangnya segmentasi jaringan. Semua komputer dan perangkat di rumah sakit terhubung dalam satu jaringan besar tanpa sekat. Jadi, kalau satu komputer kena virus, virusnya bisa jalan-jalan ke mana-mana. Bayangkan nih, ada satu kamar di rumah yang kebakaran, tapi karena nggak ada sekat, akhirnya seluruh rumah itu ikut terbakar. Nah, yang selanjutnya ada update sistem suka ditunda. Sistem operasi dan aplikasi di server maupun komputer staf jarang diupdate. Banyak celah keamanan yang dibiarkan terbuka, jadi hacker tinggal tunggu waktu untuk bisa masuk. Ini seperti punya rumah tapi gentengnya bocor terus dibiarkan sampai akhirnya air hujan itu merembes kemana-mana. Tidak ada pemantauan keamanan 24 jam. Tidak ada tim atau sistem yang memantau aktivitas jaringan secara real time. Serangan baru ketahuan setelah semuanya kacau. Padahal kalau ada pemantauan serangan bisa dideteksi sejak dini dan dicegah sebelum meluas. Proses backup tidak optimal. Proses backup ini dilakukan asal-asalan, kadang lupa, kadang backupnya malah disimpan di tempat yang sama dengan data utama. Kalau terjadi serangan atau bencana, data cadangan pun ikut hilang. Nah, semua kelemahan ini membuat Rumah Sakit Jambi jadi sasaran empuk untuk ransomware. Begitu hacker masuk, semua sistem langsung lumpuh, data terkunci, dan operasional rumah sakit jadi kacau. Fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern. Data center modern itu ibarat benteng super canggih yang punya dua lapis perlindungan seperti fisik dan digital.
Keamanan fisik. Yang pertama ada akses super ketat. Ruang server tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Harus pakai kartu akses, sidik jari, bahkan ada yang pakai pemindai retina. Jadi cuma orang tertentu yang benar-benar punya izin yang bisa masuk. Yang kedua, ada CCTV dan alarm di setiap sudut. Semua sudut ruang server diawasi kamera 24 jam. Kalau ada gerakan yang mencurigakan, alarm langsung berbunyi. Ini seperti punya satpam yang nggak pernah tidur. Yang ketiga ada sistem pendingin dan pemadam kebakaran otomatis. Server itu gampang panas, makanya data center punya pendingin khusus dan alat pemadam otomatis. Kalau ada api, alat langsung menyemprotkan gas pemadam tanpa harus menunggu petugas datang. Selanjutnya, kontrol lingkungan. Suhu, kelembapan, dan debu selalu dipantau. Jangan sampai server rusak gara-gara hal sepele seperti udara yang lembab atau debu yang menumpuk. Untuk keamanan logisnya, yang pertama ada firewall dan IDPS atau IPS super canggih. Nah, firewall di data center modern bukan sembarangan firewall, ada juga IDPS atau IPS yang bisa mendeteksi dan mencegah serangan sebelum masuk lebih dalam. Selanjutnya ada segmentasi jaringan. Jaringan dibagi-bagi jadi beberapa bagian atau segmen. Kalau satu segmen kena serangan, segmen lain tetap aman. Jadi virus itu nggak bisa bebas keliling kemana. Jadi virus nggak bisa bebas keliling gitu. Nah, selanjutnya ada backup data otomatis dan offsite. Data di-backup secara otomatis dan disimpan di lokasi berbeda, bahkan di cloud. Jadi kalau data utama rusak, masih ada cadangan yang aman. Patch manajemen otomatis. Semua sistem dan aplikasi diupdate otomatis. Begitu ada celah keamanan baru, langsung ditutup. Selanjutnya yang terakhir ada pemantauan real time dengan SIEM atau Security Information and Event Management. Memantau semua aktivitas jaringan secara real time. Kalau ada aktivitas yang mencurigakan, sistem langsung memberikan peringatan. Nah, data center ini seperti rumah super aman yang dijaga oleh satpam 24 jam. Pintunya pakai kode rahasia dan semua aktivitas terekam oleh kamera. Cara Rumah Sakit Jambi dalam mengelola keamanan data center. Supaya nggak jadi korban dan sombor lagi, Rumah Sakit Jambi ini harus melakukan perubahan besar-besaran, mulai dari teknologi sampai hingga budaya kerja. Yang pertama, ada segmentasi jaringan. Bikin segmentasi jaringan, misalnya jaringan khusus untuk administrasi, medis, dan umum. Jadi, kalau ada satu bagian yang kena serangan, bagian lain tetap aman. Yang kedua, ada update sistem dan patch rutin. Jangan malas update, jadwalkan update sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Kalau ada patch keamanan baru, langsung diterapkan. Selanjutnya ada backup data berkala dan offsite. Lakukan backup data secara terjadwal dan simpan di tempat berbeda, misalnya di cloud atau data center lain. Jangan lupa backup juga harus dienkripsi. Selanjutnya ada perkuat firewall dan antivirus. Pakai firewall dan antivirus generasi terbaru yang bisa mendeteksi serangan canggih, bukan cuma virus jadul. Selanjutnya ada batasi akses fisik. Hanya staf yang tertentu yang boleh masuk ke ruang server dan akses harus diawasi dengan CCTV. Edukasi staf. Semua staf harus paham soal keamanan cyber, terutama cara mengenali email phishing,
link yang mencurigakan, dan bahaya menggunakan password yang gampang ditebak. Uh, Pemantauan sistem monitoring otomatis yang bisa mendeteksi aktivitas aneh di jaringan dan langsung memberi peringatan ketika ada serangan yang masuk. Nah, keamanan itu bukan cuma soal alat, tapi juga soal kebiasaan dan kesadaran semua orang di rumah sakit tersebut. Langkah keamanan tambahan untuk data center. Selain langkah utama, ada beberapa hal yang wajib diterapkan supaya data center itu makin kebal. Yang pertama, ada audit keamanan berkala. Lakukan audit keamanan secara rutin biar tahu apakah ada celah baru yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Yang kedua, ada enkripsi data. Semua data penting harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat dikirim. Jadi, kalaupun data dicuri, tetap nggak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Disaster Recovery Plan. Siapkan rencana pemulihan bencana. Kalau terjadi serangan, semua staf sudah tahu harus melakukan apa. Terus langkah-langkahnya jelas dan progres pemulihan bisa dengan cepat. Multi-factor authentication atau MFA, terapkan autentifikasi berlapis untuk semua aktivitas ke sistem penting. Jadi hacker nggak cukup tahu dengan passwordnya, jadi punya kode tambahan juga. Simulasi serangan atau penetration test. Sesekali lakukan simulasi serangan untuk menguji seberapa kuat pertahanan data center. Dari sini kita bisa tahu kelemahan apa yang harus diperbaiki untuk selanjutnya. Dampak jangka panjang dan pentingnya data center yang aman. Kalau serangan seperti ini dibiarkan, akibatnya bisa panjang. Yang pertama, kepercayaan pasien bisa hilang. Pasien pasti akan takut data pribadinya bocor, bisa tersebar kemana-mana, dan bisa menyebabkan mereka pindah ke rumah sakit yang jauh lebih aman. Yang kedua, kerugian finansial dan operasional. Rumah sakit bisa rugi besar baik dari sisi keuangan, waktu maupun reputasi. Operasional juga bisa lumpuh. Dokter nggak bisa akses rekam medis, administrasi kacau, bahkan pasien jadi korbannya. Nah, untuk yang ketiga ada sanksi hukum. Kalau data pasien bocor, rumah sakit bisa kena sanksi hukum, apalagi sekarang ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya ada reputasi rusak. Nama baik dari rumah sakit itu bisa hancur. Untuk memperbaikinya butuh waktu lama dan usaha yang ekstra. Selanjutnya ada peran data center yang aman. Nah, data center yang aman itu seperti benteng terakhir dengan backup yang baik, segmentasi jaringan, pemantauan real time, dan sistem keamanan berlapis. Rumah sakit tetap bisa beroperasi meski ada serangan. Nah, data pasien tetap aman, kepercayaan publik terjaga, dan risiko kerugian bisa ditekan. Mengelola data center itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal menjaga kepercayaan pasien dan kelangsungan rumah sakit itu. Investasi di keamanan data center itu wajib, bukan pilihan, supaya rumah sakit tetap bisa melayani pasien dengan baik tanpa takut data hilang atau dicuri. Demikianlah pemaparan saya mengenai serangan ransomware di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi, beserta analisis rekomendasi langkah-langkah pencegahannya.
Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa keamanan data bukan hanya tanggung jawab tim IT, melainkan seluruh elemen organisasi. Dengan pengelolaan data center yang baik dan penerapan langkah-langkah keamanan yang tepat, risiko serangan cyber bisa diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.